Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alido Solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Yasmina Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Fendrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Susanto, kelas 02 SKP 001. Ingin menjelaskan rangkuman hukum bisnis pertemuan 5, yaitu latar belakang dan pengertian jaminan hutang. Menurut pasal 1131 Perdata, maka semua benda milik debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya jaminan umum. Yang dimaksudkan dengan jaminan kebendaan yang khusus ini adalah penentuan atau penunjukan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga. Yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang kepada kreditur, di mana jika debitur prestasi atas pembayaran hutang hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu preferensi dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran hutangnya. Sedangkan jika ada sisanya, baru dibagi-bagikan kepada kreditur yang lain atau kreditur konkuren. Sekian dari saya, terima kasih. Konvensional dan hak jaminan yang non-konvensional. Hak jaminan konvensional terdiri dari yang pertama hipotek, yang kedua hak tanggungan, yang ketiga gadai benda bergerak, yang keempat gadai tanah, yang kelima fidusia, yang keenam bank garansi, ketujuh personal garansi dan corporate garansi. Sedangkan jaminan yang non-konvensional antara lain terdiri dari cesi untuk menjamin hutang, yang kedua pengalihan hak tagih asuransi, yang ketiga kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, yang keempat jaminan menutupi kekurangan biaya, yang kelima indemnity, yang keenam big tender bonds, yang ketujuh penyisihan dana dalam escrow account. Dalam ilmu hukum, jaminan diajarkan beberapa prinsip yuridis bagi suatu jaminan kredit, yaitu prinsip teritorial, prinsip asesoir, prinsip hak preferensi, prinsip non-distribusi, prinsip disclosure, prinsip eksistensi benda, prinsip eksistensi kontrak pokok, prinsip larangan mendaku, prinsip formalisme, dan prinsip ikutan objek dan prinsip ikutan piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Yasmina Febriani. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu atau kreditur pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan kreditur lain. Kedua, objek hak tanggungan terdiri atas hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah milik, hak pakai atas tanah hak milik, hak atas tanah berikuta bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada, rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun, bawah tanah sepanjang secara fisik ada hubungannya dengan bangunan yang ada di atas tanah. Ketiga, akta hak pemberian tanggungan dan janji dalam akta pemberian hak tanggungan. Salah satu dokumen wajib dalam pemberian hak tanggungan adalah apa yang disebut dengan akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Keempat, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT ini dapat dibuat dengan akta notaris atau dengan akta PPAT. 5. Eksekusi hak tanggungan. Apabila pihak debitur cedera janji atas perjanjian pokok, maka hak tanggungan dapat dieksekusi untuk mengambil pelunasan hutangnya. Terima kasih. Hipotek, ketentuannya diatur dalam KUH Perdata buku kedua
Setelah berlakunya UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, maka yang berlaku terhadap jaminan atas tanah adalah hak tanggungan itu sendiri. Karena itu, sejauh menyangkut dengan hak atas tanah serta benda yang berada di atas tanah, hipotek tidak berlaku lagi. Lalu bagaimanakah kedudukan lembaga hipotek yang diatur dalam KUH Perdata? Hipotek tersebut masih tetap berlaku tetapi tidak berobjekkan tanah dan benda yang ada di atasnya. Jaminan fidusia. 1. Pengertian dan prinsip-prinsip fidusia. Fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999. Istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Fidusia dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. 2. Akta jaminan fidusia. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia. 3. Objek jaminan fidusia. Ketentuan tentang benda yang dapat menjadi jaminan fidusia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia. Hak preferensi dan pemegang fidusia. Hak preferensi adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. 5. Pengalihan hak atas piutang. 6. Pengalihan benda objek jaminan fidusia. Prinsip lain dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. 7. Hapusnya jaminan fidusia. 8. Eksekusi fidusia.